Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang roket Cina Long March 5B yang lagi viral, yang akan jatuh ke bumi dalam beberapa jam lagi dari pembuatan video saya ini. Tetapi di sini kita juga akan membahas prinsip peluncuran roket. Jangan lupa support channel belajar agar kami lebih semangat untuk mengupdate video-video terbaru tentang pembelajaran. Nah, apakah dunia dalam bahaya? Kita akan lihat. Roket ini lepas landas dari Pulau Hainan, Cina pada 29 April, artinya sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, akan jatuh di manakah roket ini? Kita akan lihat ya, ini adalah data dari real time tracker pada pukul 22:28 di hari Sabtu. Dan dia sedang berada pada ketinggian ini 28.871 km. Nah, saat roket ini nanti akan memasuki lapisan atmosfer bumi, dia akan terbakar pada lapisan mesosfer yang berada pada ketinggian 30 hingga 50 km kurang lebih. Nah, kita akan lihat bagaimanakah prinsip peluncuran roket itu sendiri. Roket diluncurkan dengan sudut kecil terhadap garis normal dari permukaan tempat peluncuran roket itu sendiri. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Agar tujuan dari peluncuran roket itu dapat tercapai, yaitu mengantarkan suatu benda mengorbit terhadap bumi pada radius tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ada syarat agar gerak satelit itu menjadi stabil, yaitu kita lihat ilustrasinya ya, satelit yang bergerak pada lintasan elips mengelilingi bumi. Nah, kalau kalian penasaran kenapa lintasan benda langit itu berbentuk elips, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang gerakan benda langit. Kalian bisa tonton videonya. Nah, agar stabil, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu samanya nilai gaya sentripetal dengan gaya gravitasi. Ya, agar dia stabil pada orbitnya. Jadi sesuai dengan rumusan gaya sentripetal yang dipelajari di sekolah, mv²/r, dan rumusan gaya gravitasi G dikali M/R². Di sini kita bisa menentukan kecepatan agar gerak satelit menjadi stabil, yaitu akar dari konstanta gravitasi dikali massa benda yang diorbit per jari-jari atau radius. Nah, seandainya tidak stabil, tentu akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, normalnya roket mengantarkan satelit pada ketinggian tertentu, lalu mereka akan terpisah gitu. Si penghantar akan lepas ke luar angkasa, kemudian satelitnya mengorbit di sekitar bumi. Namun, seandainya gaya sentripetal lebih besar dari gaya gravitasi, terjadi miss gitu ya, kesalahan, maka satelit ini akan terlepas juga ke luar angkasa. Begitu juga sebaliknya, jika gaya gravitasinya yang lebih besar, maka satelit ini akan jatuh ke bumi dengan orbit berbentuk spiral, seperti yang terlihat di gambar. Nah, sepertinya dari yang kita amati, ini yang terjadi pada roket Cina Long March 5B. Sehingga kita semuanya penasaran di manakah Long March 5B ini akan mendarat. Di sini ada beberapa berita yang saya dapatkan dari hasil searching. Di sini dituliskan ESA memprediksi roket akan jatuh pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2021. Namun data terbaru mengatakan prediksinya akan jatuh pada tanggal 8 Mei 2021 atau pada hari Minggu. Nah, ada beberapa prediksi mengenai di mana Long March 5B ini akan jatuh. Pada hari Jumat malam,
Roket ini terlihat di langit Iowa, Amerika Serikat. Nah, kita lihat ya. Jadi pada Jumat malam, roket ini berada di Iowa. Terlihat dari langit Iowa. Di sini ya, di lokasi yang saya beri tanda merah. Kemudian pada Minggu pukul 8 pagi, berada di sekitaran utara Australia atau dekat dengan negara kita Indonesia. Namun lintasannya ini selalu... Nah, ketika roket yang jatuh ini memasuki mesosfer, seperti yang saya katakan tadi, pada ketinggian 50 km, maka kemungkinannya adalah dia akan terbakar dan meledak atau terbakar saja, berkurang masanya. Dan kalau kita perhatikan 50 km itu tidak tinggi, dekat sekali ya kan? Sehingga dekat sekali, sehingga menurut saya dengan massa roket 21 ton, 21.000 kg, akan sangat kecil kemungkinannya roket itu terbakar seluruh bagiannya. Sehingga mungkin dia hanya akan terbakar 25%-nya, 25 hingga 30%. Ini menurut hemat saya ya, mengingat ketinggian mesosfer itu hanya berada pada rentang 30 hingga 50 km kan. Jadi dari 50 km ke permukaan bumi itu tidak jauh. Jadi yang terbakar itu hanya sedikit, sebagian kecil dari roket tersebut. Diprediksi dari beberapa situs yang saya baca, diprediksi massa yang mengenai bumi itu masih berada di angka belasan ton. Namun tidak dapat dipastikan apakah dia akan meledak dalam bentuk serpihan atau dalam satu bulatan utuh. Kita mengharapkan dalam bentuk serpihan agar momentumnya tidak terlalu besar lagi, sehingga relatif lebih aman dibandingkan jika dia tidak meledak. Oke, ini dari channel YouTube Sky Robot saya coba ambil pagi ini di 2 jam yang berbeda, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 8:48. Di sini terjadi pergeseran posisi yang sangat jauh ya. Pada pukul 8 pagi berada di perairan baratnya Sumatera, berada di Samudra Hindia, dekat dengan negara kita. Ini artinya sudah berada dalam kawasan perairan kita. Namun dalam waktu 48 menit kurang lebih ini sudah berada di bagian timur Amerika Tengah. Nah, kita lihat pergeserannya pada posisi ini ya, pada pukul 9 pagi sudah berada di dekat negara Portugal, bagian utara Maroko atau bagian utara benua Afrika. Namun lintasannya itu mengalami perubahan gradien. Nah, sepertinya ini tidak meledak. Dari data yang dikatakan, saya tidak tahu ya tingkat keakuratannya berapa. Ini sudah memasuki atmosfer. Artinya sepertinya ini terbakar, tidak meledak. Kalau memang benar data yang saya lihat tadi, dia berada di puluhan kilometer, artinya sudah memasuki lapisan atmosfer. Tadinya saya ingin mencoba menghitung ya, tapi sepertinya tidak sempat lagi. Kemudian di sini pada pukul 9:15 sudah berada di langit Saudi Arabia. Nah, jadi terlihat perubahan lintasan yang drastis sekali, perubahan gradiennya. Jadi kita sulit memprediksi pergerakan dari roket ini. Nah, harapan kita, prediksi ya, kalau saya mengatakan ini prediksi saya, roket ini jatuh di perairan Samudra Pasifik. Mudah-mudahan benar, karena ini relatif aman. Kita tahu Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di permukaan bumi. Kalau roket ini jatuh di benua Antartika yang tidak berpenghuni, tidak akan melukai
makhluk hidup atau manusia, tetapi akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena akan terjadi pemanasan dan pelelehan salju, sehingga akan meningkatkan permukaan air laut yang efeknya adalah bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, seperti yang terdapat di Hawaii atau di bagian utara, di bagian barat itu dari benua Australia. Bagian timur benua Australia itu kan banyak kepulauan kecil yang terbentuk dari tumbukan lempeng samudra. Jadi semoga saja jatuhnya itu di daerah yang ditandai ini, yang mudah-mudahan masih relatif aman. Ya, kita akan lihat nanti apakah ini benar atau tidak, belum alam. Jadi kita tidak tahu dan tidak bisa memprediksi di mana posisi pastinya. Hanya berharap mudah-mudahan kita semua selamat dari bahaya roket jatuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.